Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dian Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis praktikum dan Kakak Nurdin selaku asisten dosen kami. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan bisnis plan yang diselenggarakan pada pertemuan ke-1 hingga ke-14. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana yang anggotanya ada 2, yaitu saya sendiri Nia Pristanti dan rekan saya Melinia Putri. Pembahasan pada pagi hari ini yaitu ada 10 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu riset pasar, company profile, legalitas usaha, aspek pasar dan pemasaran, ramalan penjualan, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek lingkungan, dan yang terakhir adalah aspek kriteria investasi. Langsung saja kita yang pertama, yaitu mengenai riset pasar. Jadi riset pasar ini dilakukan, kami melakukan riset pasar karena tujuannya untuk mengetahui kira-kira apa sih yang dibutuhkan di pasar, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga dalam kita merencanakan bisnis ini ada tujuan tertentunya, tidak hanya sekedar, oh kira-kira ini, seperti itu. Nah, riset pasar yang kami lakukan ini melalui Google Form, di mana Google Form ini kami lakukan selama 1 hari, kurang lebih 24 jam kami tutup formnya. Dan alhamdulillah kita telah mendapatkan 152 responden dalam 1 hari, di mana pertanyaan yang kami angkat yaitu produk manakah yang paling Anda persiapkan menjelang Lebaran Idul Fitri. Jadi kenapa pertanyaannya menjelang Idul Fitri? Karena pada saat itu kami melakukannya itu pada saat bulan Ramadan, sehingga menjelang Lebaran Idul Fitri. Jadi kita ingin mengetahui apa sih kira-kira yang lebih dipersiapkan oleh konsumen pada saat menjelang Idul Fitri. Yang pertama yaitu apakah makanan dan fashion. Nah, berdasarkan hasil survei, sebanyak 69,1% responden memilih makanan dan sisanya 30,9% responden memilih fashion. Dari kedua hasil tersebut, kami memecah lagi menjadi 3 bagian per masing-masingnya. Untuk produk makanan sendiri, jika seseorang atau responden memilih makanan, maka harus memilih jawaban lagi, yaitu ada kue kering seperti nastar, kue kacang, roast angel. Lalu yang kedua ada kue basah, lumpia, risol, martabak, dan yang ketiga camilan, keripik tahu, keripik pisang, dan lain sebagainya yang dapat diisi oleh responden sendiri. Sehingga karena yang paling banyak tadi kan makanan respondennya yang paling banyak memilih, sehingga didapatkan 118 responden dengan 69,5% terbanyak memilih kue kering. Sedangkan untuk produk fashion sendiri sebanyak 69 responden dengan paling banyak memilih hijab, bergo, pasminah atau segi 4. Nah, berdasarkan hasil survei tadi, karena yang lebih banyak kan makanan, dan yang lebih banyak dari makanan tersebut memilih kue kering. Sehingga kami memutuskan untuk ada 3 produk yang menjadi rancangan yang akan kita jual, yaitu ada kue kacang, kue nastar, serta kue kastengel atau kue rostengel tadi. Sehingga kami telah berdiskusi, produk yang terpilih untuk kami jadikan rancangan bisnis kami yaitu kue nastar. Kenapa kue nastar ini diberi? Kenapa kue nastar ini? Karena kue nastar merupakan kue kering yang diisi selai nanas di dalamnya. Sedangkan kita kan biasanya menjumpai kue nastar ini pada saat hari raya saja kebanyakan. Nah, oleh karena itu kita memilih kue nastar ini agar konsumen tidak hanya menikmati kue nastar ini pada saat menjelang hari raya saja, namun selain hari raya pun bisa, hari sehari-hari juga bisa menikmati kue nastar ini. Nah, kue nastar ini kami beri nama dengan sebutan Sea of Nastar, yang selalu ada di setiap musim.
Lalu yang kedua yaitu company profile, di mana di sini berisi tentang apa sih profil dari perusahaan yang akan kita bangun atau kita rancang, di mana perusahaan kami berstatus PT atau legalitasnya perseroan terbatas. Dengan kami memberi nama perusahaan kami yaitu PT Sweetie Crunch, dengan alamatnya berada di kawasan industri Ngoro Industrial Park atau NIP, Kafling D3B, Jarangsari, Kuto Girang, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, kami memiliki visi untuk membentuk Sea of Nastar sebagai international premium pineapple cake brand terkemuka dan trendsetting lifestyle dalam pineapple cake brand, sehingga dapat bersaing di pasar dan bisa mengembangkan usaha di dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk menghubungi PT Sweetie Crunch ini, kami juga mencantumkan di company profile nomor telepon kami yaitu ada 0213543313 dan ada Instagram kami yaitu @sweetie_nas, lalu atau email kami ptsweetiecrunch@nas.a. Lalu visi kami yaitu untuk memberikan kualitas premium pineapple cake, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong karyawan dalam meraih cita-citanya, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa sih harus kita? Kenapa harus Sea of Nastar? Karena Sea of Nastar ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kue nastar yang lain. Karena yang pertama, praktis dan ringan. Yang kedua, rasanya mirip dengan produk asli dari kue nastar tersebut. Yang ketiga, teksturnya sangat lembut sekali. Dan yang keempat, ukurannya lebih besar dari produk nastar versi kue aslinya. Berikut adalah galeri produk dari produk perusahaan kami dari Sea of Nastar tadi. Dan ini adalah bagian struktur dari divisi-divisi yang ada di perusahaan kami. Di mana perusahaan kami ini akan dipimpin oleh seorang direktur utama, lalu membawahi beberapa divisi-divisi seperti bagian produksi, bagian personalia, bagian pembelian, bagian pemasaran, serta bagian akuntansi. Serta di bawahnya terdapat beberapa staf-staf yang telah mengemban tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu mengenai legalitas usaha. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi di company profile kami, bahwa legalitas usaha yang kita pilih yaitu perseroan terbatas, di mana pemilik usaha atau ownernya yaitu Nia Pristanti Agustin, saya sendiri, dan rekan saya Melinia Putri Rahmawati, dengan alamat di kawasan industri Ngoro, dan hasil produk yang kami hasilkan yaitu kue nastar yang kami beri nama Sea of Nastar. Lalu, dokumen apa saja sih yang terkait dengan legalitas usaha yang akan kami jalankan ini? Di mana terdiri dari 4, ada SKDU, ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, surat izin tempat usaha, serta tanda daftar perusahaan. Lalu mengenai izin edar, kami telah merencanakan bahwa produk ini akan kami berikan label BPOM dan sertifikasi halal. Karena produk yang dihasilkan adalah produk makanan, maka diperlukan izin edar dari BPOM sebagai tanda bahwa produk yang dihasilkan berkualitas, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan terbuat dari bahan-bahan yang halal, maka diperlukan juga sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Yang keempat yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Di mana untuk market share dari PT atau perusahaan ini, yaitu jenis produk yang akan dipasarkan yaitu kue nastar atau Sea of Nastar dengan varian isi selai nanas seperti yang dijelaskan di awal tadi. Lalu sasaran kami yaitu mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, terutama yang ada di kampus saya nih, Politeknik APP Jakarta. Nah, sampai orang tua pun bisa menikmati Sea of Nastar ini. Lalu, produk yang ditawarkan. Nah, ini nih bedanya apa sih kue nastar kami dengan kue nastar yang lainnya. Yang pertama dari segi kemasan. Kita lihat di tampilan slide ini, berikut adalah kemasan yang akan kami tawarkan. Penutupnya dari segel aluminium putih transparan. Kemasan luarnya dari lapisan aluminium foil beserta kemasan dalamnya dengan diameter kurang lebih 73 mm dengan tinggi kurang lebih 100 mm. Nah, dengan kemasan seperti ini, dijamin siapapun yang membawanya itu lebih praktis dan ringan. Jadi tidak mudah tumpah, juga mudah ditutup, mudah dibuka. Pokoknya praktis dan ringan untuk dibawa kemana-mana.
Berikut adalah gambaran nastar atau sea of nastar. Diameternya kurang lebih 5 cm dengan berat per produk 12 gram. Jadi biasanya nastar-nastar yang dijual di pasaran itu kan lebih kecil. Nah, kita memberikan inovasi baru bahwa nastar ini kita jual dengan yang ukuran lebih besar. Seperti itu. Lalu untuk strategi pemasaran sendiri, untuk mutu produknya menggunakan bahan pangan yang aman pastinya. Kue ini terbuat dari adonan tepung terigu, mentega, dan telur yang diisi dengan selai buah nanas. Untuk desain sendiri, Sea of Nastar memiliki desain yang ramah lingkungan dan tidak mudah pecah atau bocor. Untuk harga satuan dari produk ini sebesar 31.725 per toples atau per 250 gram. Berikut adalah desain kemasan. Jadi kami juga menjual dua bentuk kemasan atau dua apa ya istilahnya. Jadi kalau misalkan ingin dikemas dalam bentuk hampers atau kita ingin memberikan sesuatu ke seseorang. Jadi biasanya kan ada yang lebih spesial. Sehingga kita juga menyediakan kemasan model hampers seperti yang ada di slide berikut ini. Untuk kemasan seperti biasanya atau seperti umumnya, kami juga memiliki desain produk di sebelah kanannya dari kemasan hampers. Sedangkan untuk jalur pemasaran dan promosi, kami memiliki 4 strategi promosinya, yaitu yang pertama media sosial, melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk e-commerce sendiri, kenapa e-commerce? Sekarang kan orang, apalagi musim corona, jarang keluar-keluar beli kemana-mana. Sehingga kami juga mempunyai ide gimana kalau nggak dijual offline aja, online juga perlu seperti itu. Melalui Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita juga ada potongan harga atau on sale misalnya di penghujung tahun atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lalu yang terakhir yaitu melalui iklan, di mana kami dari keempat ini mengutamakan promosi melalui iklan. Karena kenapa? Berdasarkan hasil analisis kami melalui beberapa jurnal tentang promosi mana sih yang lebih efektif, dan terjawab bahwa iklan ini lebih efektif daripada media sosial yang lainnya. Yang kelima yaitu peramalan penjualan produk, di mana peramalan penjualan ini kami melakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu moving average 3 month atau 3 bulan, di mana kita telah memiliki data permintaan 1 tahun ke belakang dari perusahaan yang sekiranya mirip-mirip lah dengan kita. Kita dapatkan demand seperti ini dengan forecast-nya menggunakan 3 bulan, sehingga dapat dihitung mulai forecast bulan Januari. Sehingga pada bulan Oktober yang terakhir didapatkan 2079,67 atau kita dapat bulatkan sebesar 2080 produk. Sedangkan yang kedua yaitu metode exponential smoothing dengan alfa yang kita pilih yaitu 0,15. Kenapa kita memilih alfa 0,15? Karena ini merupakan alfa yang menghasilkan nilai error yang paling rendah. Karena kami mencoba dari 0,1 sampai 0,9 itu hasilnya lebih jauh tinggi untuk errornya. Sehingga untuk peramalan ini kan prinsipnya memilih error yang paling rendah seperti itu. Sehingga kami untuk agar hasil peramalan secara manual tidak kurang teliti kan, sehingga kami juga melakukan peramalan menggunakan sistem, yaitu menggunakan POM-QM, di mana hasil yang didapatkan juga sama, yaitu next period kita periode 2080 yang akan kita produksi untuk exponential smoothing menghasilkan 2381. Jadi berdasarkan hasil perbandingan kedua metode, diketahui metode MA3 menghasilkan MSE 455227 serta MAD-nya 598,26 dan metode ES 279094 dan metode MAD dan MAD-nya bertemu 460. Sehingga
Metode exponential smoothing mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode moving average. Dengan nilai MSE sebesar tersebut dan MAD sebesar tersebut, maka metode yang terpilih adalah metode exponential smoothing. Nah, sehingga permohonan penjualan terhadap produk kue nastar ini adalah sebanyak 2.382 karton. Artinya PT Sweetie Crunch harus menyediakan kue nastar sebanyak 2.382 karton untuk bulan Oktober 2021. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Melinia Putri. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan teknologi. Jadi aspek teknis dan teknologi ini berhubungan atau berkaitan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan juga pengoperasiannya. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai proses produksi yang terjadi atau yang dilakukan oleh PT Sweetie Crunch. Yang pertama yaitu ada tahap making stuffing, yaitu proses pembuatan isian dari kue nastar, yaitu selai nanas. Nah, jadi di dalam proses making stuffing ini terdapat beberapa proses, yaitu ada proses sortasi, proses pencucian, pengupasan nanas, dan juga ada penghancuran nanas. Seperti yang tampak pada gambar di layar. Selanjutnya yaitu ada tahap mixing, yaitu meliputi pencampuran bahan-bahan untuk pembuatan adonan nastar. Nah, jadi di sini kami menggunakan bantuan alat berupa turbo mixer untuk mencampur bahan-bahan pembuatan adonan nastar. Selanjutnya yaitu ada tahap penimbangan adonan. Jadi adonannya sudah jadi, kemudian secara otomatis akan ditimbang dengan berat 12 gram setiap adonannya. Pastinya di sini kami menggunakan timbangan agar ukurannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada tahap creaming, yaitu tahap pengisian selai nanas ke dalam adonan nastar. Jadi di sini pengisian selai kita menggunakan mesin creamer, kemudian berjalan menuju mesin dough divider untuk pembuatan atau untuk membentuk kue nastar. Selanjutnya di sini ada tahap baking, yaitu bertujuan untuk meningkatkan sifat sensori dan memperbaiki palatabilitas dari bahan pangan. Nah, di sini kue nastar dipanggang dengan baking plate dengan waktu kurang lebih 2 menit dengan suhu 110 sampai 165 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada tahap cooling, yaitu proses pendinginan, yakni nastar yang sudah jadi dilepas dari baking plate. Jadi tujuannya agar nastar itu dapat suhu nastar dapat turun dengan suhu ruang. Selanjutnya yaitu ada tahap packaging. Pada proses ini, mesin yang kami gunakan untuk pengemasan yaitu mesin ultra engineering. Selanjutnya ada tahap kartoni, yaitu berupa pengemasan sekunder yang digunakan itu kita menggunakan inner box dengan material karton duplek. Selanjutnya dalam satu inner box berisikan 20 pieces kemasan primer. Nah, selanjutnya di sini ada gambar layout atau tata letak pabrik dari PT Sweetie Crunch. Jadi di sini terdiri dari beberapa bagian seperti yang tampak pada layar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kita terdapat ruang security. Nah, di sini ada 2 ruang security. Pertama ada berada di pintu masuk dan yang kedua berada di pintu keluar. Jadi tujuannya untuk menjaga ketertiban, memberikan keamanan dan kenyamanan, serta pelayanan kepada karyawan, tamu, pengunjung, dan masyarakat di lingkungan kerja. Selanjutnya di sini kami tidak lupa untuk memberikan area penghijauan. Nah, jadi area penghijauan di sini terdiri dari 3 lokasi, 2 diantaranya itu khusus untuk penghijauan. Kami tumbuhkan seperti pohon-pepohonan, dan juga ada satu tempat atau satu area yang difungsikan sebagai taman atau gazebo yang dapat digunakan oleh karyawan. Tujuannya untuk mengurangi polusi udara dan memperindah lingkungan dan agar lingkungan menjadi lebih sejuk. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa polusi udara itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya batuk, sesak nafas, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di sini kami juga menyediakan area parkir. Jadi untuk area parkir terdapat 4 lokasi dengan rincian 2 area sebagai tempat parkir truk, 1 area parkir untuk karyawan pabrik, dan 1 area parkir untuk staf kantor dan juga tamu. Jadi
Kami memberikan beberapa area parkir itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan agar pengguna jalan lainnya tidak terganggu. Selain itu, area parkir juga sebagai fasilitas pemberhentian kendaraan sementara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi atau area dari kantor kita. Nah, jadi di dalam kantor kita itu terdapat beberapa area. Yang pertama ada resepsionis, yaitu untuk menerima panggilan atau meneruskan panggilan ke bagian terkait, untuk juga terima tamu juga. Selain itu ada ruang divisi, kemudian ada ruang toilet, ada ruang tunggu, ada ruang tamu, ada ruang meeting, dan juga ada ruang pengembangan diri. Jadi ruang pengembangan diri itu kami gunakan sebagai tempat pengembangan diri oleh karyawan, sehingga karyawan dapat menyampaikan hobinya atau dapat berdiskusi dengan sesama rekan kerjanya, dapat menggunakan ruang pengembangan diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke ruang produksi. Nah, jadi di area produksi ini terdapat beberapa area. Nah, di sini yang pertama ada area sterilisasi. Nah, jadi area ini sebagai disinfektan sebelum memasuki ruang produksi, sebab PT Switikran sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan, sehingga harus menjaga kebersihan agar tidak mengkontaminasi produk yang akan kita produksi. Selanjutnya ada area pembuatan selai nanas. Jadi area ini berfokus untuk produksi atau pembuatan selai nanas. Selanjutnya ada area pembuatan adonan kue nastar, area penimbangan dan creaming, area baking, area pendinginan dan quality control, area pengemasan 1, area pengemasan 2. Selanjutnya kita berpindah ke area gudang, yaitu area warehouse. Jadi di area warehouse ini juga terdapat beberapa area atau lokasi ya. Jadi yang pertama kita menempatkan ada kantor kepala gudang dan staf, kemudian ada toilet, ada ruang APD, area unloading, area material handling, dan area block stacking, area racking, area loading. Dan di sini kami tidak lupa untuk memberikan fasilitas ibadah ya, terutama untuk yang beragama muslim, yaitu kami menyediakan tempat ibadah yang terletak di sebelah kantor, yang mana bisa digunakan oleh seluruh karyawan. Selanjutnya di sini ada SOP produksi. Nah, jadi untuk kelancaran produksi, kami di sini menerapkan SOP atau aturan sebagai panduan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses produksi. Jadi yang pertama di sini kita melakukan proses penyortiran buah nanas. Apabila sudah sesuai, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengupasan dan pencucian buah nanas. Kalau tidak, ya kita ulangin lagi, kita masukkan ke area scrap atau area bahan-bahan yang tidak bisa digunakan. Setelah pengupasan dan pencucian buah nanas, kita lanjutkan ke proses penghancuran buah nanas, kemudian pemasakan dan penambahan bahan penolong, kemudian pencampuran dan pembuatan adonan nastar. Setelah itu kita lakukan penimbangan adonan, pengisian adonan dengan selai nanas, pemanggangan adonan, pendinginan kue nastar, pengecekan kue nastar. Nah, setelah kita melakukan quality control, kita bisa memutuskan nih, apakah kue tersebut layak untuk dipasarkan atau tidak. Jika tidak layak, maka kita kategorikan sebagai barang reject, dan jika layak, maka kita akan melanjutkan ke pengemasan primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu ada OPC, Operation Process Chart. Jadi sebenarnya dengan SOP itu sama, hanya saja kalau di OPC ini kita lebih rinci lagi terkait ada waktunya, ada peralatannya, seperti saat pembuatan selai nanas. Nah, di sini kita lakukan secara manual, yaitu penyortiran buah nanas. Selanjutnya ada pengupasan dan pencucian buah nanas kurang lebih 5 menit ya, menggunakan pisau stainless steel. Kemudian ada penghancuran buah nanas. Di sini kita menggunakan mesin dan membutuhkan waktu kurang lebih 4 menit. Selanjutnya ada pemasakan dan penambahan bahan penolong kurang lebih 10 menit dengan bantuan vacuum cooker. Dan adapun pembuatan adonan kue nastar, kita
membuat pencampuran dan adonan kue itu menggunakan mesin turbo mixer selama kurang lebih 4 menit dan kemudian dilanjutkan penimbangan selama 3 menit menggunakan timbangan adonan. Jadi setelah selai nanas dan kue nastar sudah siap, kita lanjutkan ke proses assembling atau pengisian adonan dengan selai nanas. Kita menggunakan bantuan mesin creamer dengan waktu kurang lebih 4 menit. Kemudian kita lakukan pemanggangan adonan menggunakan oven selama 2 menit. Kemudian kita lakukan pendinginan kue nastar melalui suhu ruang kurang lebih 15 menit. Selanjutnya kita melakukan pengecekan kue nastar dan pengemasan primer dan sekunder menggunakan mesin ultra engineering dan karton selama kurang lebih 5 menit. Ketika sudah siap semuanya, kita simpan dulu di gudang. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia atau SDM. Nah, jadi untuk aspek SDM kita melakukan proyeksi kebutuhan kerja. Jadi untuk proyeksinya di sini ada uraian tenaga kerja, jumlah kebutuhannya, ada job specs, dan juga ada gaji dari masing-masing tenaga kerja tersebut. Seperti yang tampak pada layar, seperti direktur utama kita membutuhkan 1 orang dengan job desk seperti yang tertera pada layar dan juga gaji sebesar 50 juta per bulan. Untuk kabak produksi, personalia, pembelian juga sama, masing-masing kita butuhkan 1 orang dengan job desk yang tertera pada layar dengan gaji untuk kabak produksi 15 juta, kabak personalia 10 juta, kabak pembelian 10 juta. Selanjutnya ada kabak pemasaran, akuntansi, ini kita sama membutuhkan 1 orang dengan job desk yang tertera pada layar dengan gaji 10 juta per orangnya. Untuk staf produksi kita membutuhkan 50 orang. Kenapa ini kita membutuhkan 50 orang? Karena kita akan memproduksi dalam jumlah banyak, tidak mungkin kita hanya membutuhkan 1 orang, sehingga kita membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Adapun gajinya per bulan mendapatkan Rp4.200.000 per orangnya. Untuk staf personalia kita membutuhkan 10 orang dengan gaji 4.200.000. Kemudian ada staf pembelian, staf pemasaran juga sama, kita butuhkan 20 orang dengan gaji 4.200.000. Dan juga ada staf akuntansi juga 20 orang dengan gaji sebesar Rp4.200.000. Selanjutnya, untuk SOP rekrutmen. Nah, di sini kita akan menjaring kira-kira siapa saja sih yang layak untuk kita pekerjakan sebagai karyawan atau tidak. Nah, untuk memperlancar proses rekrutmen, kita dari PT Citycrest memiliki SOP. Yang pertama, dari kepala personalia mengajukan form permintaan karyawan. Jika disetujui, maka staf personalia akan mencari calon karyawan. Nah, setelah itu akan dipertanyakan lagi mengenai kualifikasi dari karyawannya. Jika disetujui, maka mengadakan seleksi. Jika tidak, kita ajukan kembali ke kepala personalia. Nah, setelah kita mengadakan seleksi, jika lulus, maka akan kita lakukan kontrak kerja. Jika karyawan yang kita seleksi tidak lulus, maka kita akan mencari calon karyawan yang lainnya. Jadi setelah kita lakukan kontrak kerja, kita memberikan basic training. Jadi basic training itu bertujuan agar karyawan baru tidak kebingungan mengenai job desk atau pekerjaan yang akan dilakukannya. Kemudian kita melakukan penempatan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita memberikan on the job training. Nah, setelah itu kita lihat riwayatnya setelah pelatihan dan update daftar karyawan. Dan selesai. Nah, jadi di sini tampak struktur organisasi dari PT Citycrest. Yang pertama ada direktur utama yang pastinya sebagai pemimpin tertinggi dan penanggung jawab umum. Kemudian ada kepala bagian produksi, kemudian ada kepala bagian personalia, kepala bagian pembelian, kepala bagian pemasaran, kepala bagian akuntansi, dan dari masing-masing kabak tersebut pasti membawai staf-staf produksi, staf personalia, staf pembelian, staf pemasaran, dan staf akuntansi. Selanjutnya yaitu kami juga menetapkan kebijakan reward
Nah, jadi untuk kebijakan reward ini yang pertama ada nominal gaji. Jadi besaran gaji yang diterima karyawan disesuaikan berdasarkan UMR dan besarnya tanggung jawab dan lamanya masa kerja. Jadi harapannya karyawan itu bisa merasakan kenyamanan seperti yang dirasakan oleh sebagian karyawan. Dengan buktinya kita bisa mengetahui masih banyak karyawan yang loyal terhadap perusahaan hingga bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu ada jaminan sosial dan tunjangan. Jadi karyawan di PT Sweety Crunch juga memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan hari raya, fasilitas tempat ibadah, dokter umum, cuti, pembinaan, pengembangan karyawan, pakaian seragam lengkap dengan apron, masker, dan juga hair meet. Jadi untuk karyawan tetap, kita juga memberikan bonus berlaku sesuai dengan besarnya pencapaian target sesuai akad kerja. Untuk besarnya bonus yang diberikan pada karyawan, pimpinan tidak bisa memberitahukan karena ini bersifat rahasia dan sudah tercantum dalam slip gaji masing-masing. Sedangkan untuk karyawan kontrak itu hanya diberikan gaji sesuai akad pekerjaan masing-masing bidang yang besarnya berbeda sesuai dengan jabatan yang diberikan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Adapun bonus untuk karyawan kontrak, presentasinya 50% dari gaji karyawan tetap. Sedangkan untuk karyawan kontrak di PT Sweety Crunch belum diikutsertakan dalam asuransi ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu ada promosi dan jabatan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa promosi dan jabatan itu memiliki arti penting bagi setiap lembaga perusahaan, khususnya di PT Sweety Crunch. Dengan adanya promosi jabatan itu artinya kestabilan organisasi dan karyawan akan lebih terjamin. Selain itu juga karena semangat kerja para karyawan yang disebabkan pemberian jabatan akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Jadi promosi dan jabatan ini kita lakukan setiap 33 tahun sekali dengan kriteria-kriteria tertentu yang akan ditetapkan di kemudian hari. Selanjutnya di sini yang keempat yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi untuk karyawan yang kinerjanya baik dan sebagai tindak lanjut dari promosi kenaikan jabatan, kita memberikan pelatihan dan pengembangan dengan harapan karyawan lebih semangat dan inovatif dalam bekerja. Selanjutnya yaitu ada rekreasi. Nah, jadi rekreasi ini kami berikan setiap 1 tahun sekali dengan tujuan agar karyawan bisa lebih fresh dalam bekerja dan lebih mempererat tali silaturahmi antar karyawan. Dan yang terakhir yaitu kami memberikan cuti. Jadi cuti itu merupakan sebuah waktu izin kerja yang diberikan PT Sweety Crunch kepada karyawan yang memiliki kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan seperti cuti hamil, kami berikan waktu selama 2 bulan, kemudian ada cuti nikah, kita berikan waktu 1 minggu, cuti lainnya maksimal 12 kali dalam 1 tahun. Setelah kami menerapkan kebijakan reward, pastinya juga ada kebijakan punishment. Nah, jadi untuk punishment itu kita golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hukuman ringan, hukuman sedang, dan juga hukuman berat. Jadi untuk hukuman ringan itu berupa teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Jadi teguran hukuman ringan ini diberikan kepada PT Sweety Crunch yang sering datang terlambat atau serta terlambat dalam briefing sebelum aktivitas pekerjaan dan tidak masuk kerja tanpa izin sebanyak lebih dari 3 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya yaitu ada hukuman sedang. Jadi untuk hukuman sedang kami menerapkan punishment berupa penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah direncanakan. Sebagaimana karyawan lainnya, penurunan gaji yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan penundaan kenaikan pangkat atau promosi karena kinerja karyawan yang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti contohnya itu tidak tercapainya target dan melanggar hukuman ringan. Nah, selanjutnya yaitu ada hukuman berat. Jadi hukuman berat ini berupa penurunan pangkat atau pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Jadi hal ini dilakukan ketika ada karyawan yang melakukan penyelewengan pekerjaan dan tidak memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dari hukuman ringan sampai hukuman sedang, sehingga nantinya karyawan tersebut akan di-PHK sesuai dengan pertimbangan kepala personalia. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai aspek keuangan. Kira-kira apa saja sih yang kita bahas, atau keuangan apa saja yang termasuk di
anggaran PT Sweety Crunch. Jadi ini hasil dari cash flow yang didapatkan PT Sweety Crunch mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu kita dapatkan hasil penjualan pada tahun pertama sebesar 11 miliar, tahun kedua 12 miliar, tahun ketiga 16 miliar, tahun keempat 19 miliar, tahun kelima 23 miliar, sekian. Nah, adapun laba bersih yang kita dapatkan mulai dari tahun 1 sampai 5, untuk tahun 1 kita dapatkan laba bersih sebesar 2 miliar sekian, kemudian ada tahun kedua sebesar 3 miliaran, untuk tahun ketiga 6 miliaran, tahun keempat 8 miliaran, dan tahun kelima ada 5 miliaran. Dengan cash flow kita seperti yang bisa kita lihat di layar, yaitu cash flow pada tahun pertama sebesar 12 miliar, tahun kedua 17 miliar, tahun ketiga 25 miliar, tahun keempat 35 miliar, tahun kelima 49 miliar. Dari sini kita ketahui bahwa setiap tahun PT Sweety Crunch selalu mengalami kenaikan dari hasil penjualannya dan anggaran yang lainnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai aspek lingkungan industri. Nah, jadi di sini membahas mengenai analisis SWOT. Nah, terdiri dari kekuatan atau strength, yaitu merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan yang dimiliki perusahaan. Contohnya reputasi perusahaan yang baik, kualitas dan mutu produk yang baik. Kemudian ada kelemahan atau weakness, yaitu merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala yang menyebabkan perusahaan sulit berkembang atau meningkatkan kinerja perusahaannya. Di sini kami menganalisis bahwa kelemahan kami yaitu harga produk yang relatif mahal, biaya promosi relatif mahal, dan juga pangsa pasar yang tidak menjangkau semua tingkatan. Selanjutnya di sini ada kesempatan atau peluang, opportunities. Jadi di sini peluang merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang. Nah, di sini kami mengkategorikan peluang yang pertama yaitu menciptakan brand image yang positif terhadap produk Nastar, kemudian populernya produk vapes hari raya yang menciptakan peluang bagi Sweety Crunch membuka kafe atau gerai khusus produk Sweety Crunch untuk menjangkau pasar, melakukan aliansi promosi atau kolaborasi harga dengan perusahaan lain, kemudian ada produk yang dipasarkan dikemas dengan suasana baru dan praktis. Dan yang terakhir yaitu ada hambatan atau ancaman threats, yaitu ancaman eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu pandangan konsumen terhadap produk Sweety Crunch sedikit mahal sehingga konsumen beralih ke produk lain. Yang kedua, bahan baku kemasan yang relatif mahal. Yang ketiga, pesaing dengan produk sejenis dengan kualitas tidak buruk dan harga lebih murah. Nah, selanjutnya di sini ada dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. Di sini kami mengkategorikan dua klasifikasi. Yang pertama, kita memberikan dampak pemanfaatan tenaga kerja. Jadi, untuk komposisi dari tenaga kerja, kami mengkategorikan menjadi sekitar 4 bagian. Yang pertama ada tenaga kerja luar, kita ambil sebesar 20%, dan tenaga kerja dalam daerah kita ambil 30%, dan tenaga kerja dalam area industri atau sekitar industri kita ambil 50%. Hal ini merupakan suatu dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat sekitar, karena penyerapan tenaga kerja lokal dengan persentase yang tinggi, yaitu 50%, itu dapat mengatasi tingkat pengangguran daerah. Selanjutnya, kami tidak lupa untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana. Jadi, untuk mewujudkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, program-program yang telah dicanangkan adalah yang pertama yaitu pembangunan sarana pendidikan. Jadi untuk sarana pendidikan, PT Sweety Crunch itu memberikan perhatian yang lebih. Nah, dengan cara kita memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar dan juga ada pembangunan fisik sekolah. Selanjutnya yaitu kita memberikan sarana rumah sakit. Nah, jadi kenapa kami membangun rumah sakit? Karena kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Jadi sarana rumah sakit itu
Dengan adanya rumah sakit tersebut diharapkan masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dan tidak perlu berobat ke rumah sakit yang jaraknya cukup jauh. Selanjutnya di sini kami juga membangun sarana olahraga. Jadi sarana olahraga sangat mendukung berbagai hal yang positif karena olahraga itu dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain itu, sarana olahraga ini dimaksudkan untuk merangsang minat olahraga masyarakat dan mewadahi para generasi muda di sekitar PT Sweetie Crunch untuk melakukan kegiatan positif, salah satunya dengan berolahraga. Selain yang terakhir, kami memberikan sarana perbaikan jalan. Jadi, dengan adanya prasarana jalan yang baik, maka akan meningkatkan kebersihan lingkungan dan menunjang kegiatan sosial ekonomi, yaitu kami membangun jalan beton yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini merupakan suatu perubahan besar bagi masyarakat karena pembangunan jalan dapat memudahkan aktivitasnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai aspek kriteria investasi yang dilakukan oleh PT Sweetie Crunch. Yang pertama kita melakukan perhitungan net present value atau NPV. Jadi NPV itu merupakan kriteria investasi untuk mengukur kelayakan atau profitabilitas suatu proyek. Nah, di sini kita dapatkan hasil bahwasannya NPV itu bernilai positif sebesar 55.237.687.384 rupiah, yang artinya investasi yang akan dijalankan dapat menghasilkan nominal tersebut setelah melunasi biaya pembelian mesin dan biaya bunga, sehingga analisis bisnis ini dikatakan layak. Selanjutnya yaitu perhitungan internal rate of return atau biasanya disingkat dengan IRR. Jadi metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang atau present value dari arus kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan mengeluarkan investasi awal. Nah, setelah kami melakukan perhitungan menggunakan faktor diskon 10% dan juga 16%, kita dapatkan hasil seperti yang tampak pada layar dengan nilai internal rate of return sebesar 43%. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa usulan proyek investasi tersebut diterima karena IRR lebih dari 10%. Selanjutnya di sini ada perhitungan payback period. Jadi metode payback period itu suatu periode yang dilakukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, payback period merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash inflow yang hasilnya merupakan satuan waktu. Nah, kita dapatkan hasil payback period sebesar 1/2/7 tahun. Jadi, maka modal yang dihabiskan sebesar 1.070.401.000 itu akan kembali dalam jangka waktu 1/2/7 tahun. Selanjutnya yaitu ada perhitungan profitability index. Nah, dari hasil profitability index kita ketahui bersama bahwa didapatkan hasil 2,2253 yang mana menandakan bahwa nilai PI itu layak sebab nilai PI lebih dari 1. Selanjutnya yaitu ada perhitungan break-even point atau yang biasa kita kenal sebagai BEP. Jadi dari berdasarkan perhitungan BEP kita dapatkan bahwa PT Sweetie Crunch harus menjual sebanyak 11.929 unit di tahun 2017, 12.124 unit di tahun 2018, 11.547 unit di tahun 2019, 11.742 unit di tahun 2020, dan 11.190 unit di tahun 2021 agar memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada perhitungan ARR atau Average Rate of Return
yaitu tingkat pengembalian rata-rata yang digunakan untuk menilai profitabilitas investasi atau keuntungan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Jadi di sini kita dapatkan ARR sebesar 130%, yang mana tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada investasi tersebut adalah 130%. Jadi perusahaan dapat menilai apakah akan melanjutkan investasi atau membatalkannya dengan keuntungan sebesar 130% tersebut. Nah, jadi berdasarkan aspek-aspek kelayakan bisnis, PT Switikras telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan layak untuk dioperasionalkan. Karena mulai dari bab 1 melalui riset pasar sampai perhitungan investasi, kami rasa perusahaan kami layak untuk dilakukan atau untuk dioperasikan. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Dian dan juga Kak Nurdin selaku dosen dan juga asisten dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis praktikum. Tidak lupa kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah menyaksikan hasil presentasi kami melalui channel YouTube kelas. Apabila selama menyampaikan presentasi ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.